Ya. Apa kabar? Sehat? Kabar baik, Laiku. Nah, itu yang perlu. Itu yang penting. Masih ingat kan, Bang? Beberapa tahun lalu. Masa nggak ingat? Saya sering juga berkomunikasi dengan beliau. Oke. Soalnya kita udah lama nggak jumpa ya, Bang. Sekitar mungkin 6 tahun ya. Oh ya? 6 tahunan ya, tahun 2005. Bertemu live-nya yang sudah 9 tahun waktu sama orang Piki Sianipar kan? Oh betul. Iya. Jadi beginilah kita kan punya media kalderakita.com. Nah, kita selalu menampilkan tamu lah ya, yang diwawancarai secara khusus. Topiknya macam-macam, tapi semua terkait dengan Caldera Toba lah ya, apakah soal budaya, ekonomi dan lain-lain. Nah, kami mengundang Lai karena kami menganggap Lai itu spesial. Kita akan bercakap soal bidang yang selama ini digeluti Lai, terutama tentang itu pustaha ya, lalu sastra Batak. Nah, kita mulai dari cerita ini Lai, digitalisasi pustaha Lak-Lak. Nah, bisa diterangkan apa sebenarnya tujuannya sehingga itu harus dilakukan sekarang? Iya, apakah kita tidak bicara dari awal apa pustaha sebenarnya dan bagaimana keberadaannya, kemudian dalam kekinian kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan di dalam penyelamatan koleksi pustaha itu. Sebaiknya dari situ. Iya, Bang. Biar mengenalkan pemirsa ya, Bang. Apa itu sih apa pustaha itu? Kita anggap ini awam. Baik. Nah, yang pertama yang harus kita sampaikan adalah bahwa adanya pustaha Lak-Lak. Jadi ada 3 bentuk dari pustaha Lak-Lak itu atau media yang digunakan untuk menuliskan pustaha Lak-Lak itu. Di kulit kayu itu yang disebut dengan pustaha Lak-Lak. Kemudian ada aksara Batak yang dituliskan di bambu atau bulu suraton. Kemudian media yang ketiga yang digunakan adalah tulang kerbau. Nah, saya kira kita harus memberikan penjelasan dulu sebenarnya bagaimana sejarah dari aksara Batak itu sendiri. Nah, menurut ada 2 pendekatan, ada pendekatan ilmiah, ada pendekatan mitos. Nah, yang pertama kita terangkan dulu bahwa secara paleografi atau ilmu tentang tulisan-tulisan kuno itu yang bersumber dari aksara-aksara yang ada di naskah-naskah lama bisa disusun silsilah dari aksara itu. Nah, kemudian yang pertama bahwa aksara Batak itu bersumber dari tulisan India, yang tepatnya dari aksara Brahmi ya, yang menurunkan 2 kelompok tulisan besar, yaitu kelompok India Selatan dan India Utara. Kemudian aksara Batak itu diperoleh dari aksara India Selatan yang menurunkan aksara Palawa. Nah, itulah aksara-aksara yang ada di Indonesia. Kemudian aksara Palawa itu menghasilkan aksara Khmer, kemudian Proto Sumatera, kemudian aksara Jawa. Nah, aksara Jawa itulah yang kemudian dikenal dengan Hanacaraka, yang terdiri dari tulisan Jawa, Bali, dan Sunda. Sedangkan aksara Proto Sumatera itu meliputi aksara Rejang, aksara Lampung, aksara Lambek, kemudian aksara Pasemah. Nah, itu ada di sekitar Sumatera bagian selatan. Di Bengkulu, di Lampung, kemudian di daerah Jambi. Kemudian kelompok yang berikut dari turunan Palawa itulah tulisan aksara Batak. Tulisan aksara Batak itu meliputi varian Toba, Karo, Simalungun, Papak Dairi, dan Angkola Mandailing. Kemudian di bagian yang lain ada yang dikenal dengan aksara-aksara Bugis Makassar, itu masih kelompok dari Palawa tadi itu.
Dan sebelum lebih itulah lanjut, yang disebut. lebih lanjut, bisa nggak diperkirakan kira-kira kapan adanya aksara Batak itu? Nah, sebenarnya berbicara tentang kapan dimulai tradisi beraksara di masyarakat Batak, tidak ada sebenarnya satu tulisan pun yang menerangkan secara kurun waktu. Tetapi bisa kita perhitungkan bahwa melihat naskah-naskah yang ada di Eropa dan juga yang ada di Indonesia, kita harus melakukan uji karbon 12. Jadi ada semacam alat ukur ketika sebuah naskah itu ditemukan di sebuah tempat, maka bisa kita hitung 50 tahun dari sejak ada naskah itu. Disitulah diperhitungkan tahun pembuatan dari naskah itu. Dan menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh filolog pendahulu, misalnya Verhoeven atau Uli Kojok dan Liberty Manik, bahwa diperhitungkan, dan saya juga secara logika bisa saya duga-duga bahwa tradisi beraksara itu mungkin di abad ke-17. Saya perhitungkan. Tapi tidak ada tahun yang persis, tahun berapa dia mulai. Nah, kemudian naskah-naskah itu sekarang kan kebanyakan di Eropa. Kenapa bisa sampai di Eropa? Misalnya dalam catatan Van der Tuuk, ketika Van der Tuuk tahun 1852 dia sudah sampai di daerah Spirok, bahwa di daerah Spirok itu dia melihat sudah sedikit naskah Pustaha Laklak, kemudian datu juga sudah terdegradasi, kemudian babi sudah hampir hilang. Karena itu sangat bertentangan dengan gerakan Padri dalam gerakan pengislaman di daerah selatan. Dan yang membuat celakanya, Padri dengan gerakan agamanya, mazhabnya, pengajaran mazhabnya juga penginjil-penginjil dari Jerman itu memiliki kontribusi yang besar di dalam penghilangan tradisi-tradisi beraksara itu. Karena kita tahu bahwa ketika itu yang dianggap sebagai kaum terdidik intelektual adalah kalangan datu, sehingga datu itu dimusuhi dan produknya juga dianggap sebagai produk-produk paganisme atau kekafiran. Nah, disitulah sebenarnya walaupun demikian, ketika Van der Tuuk sampai di Barus itu di bawah 1852, dia dengan inisiatif sendiri, dia sebagai seorang ahli bahasa yang sampai sekarang dia masih tokoh linguistik terhebat sebenarnya, karena dia adalah penulis kamus belum ada yang melampaui bagaimana karya dia yang cukup besar itu, sehingga dia bukan hanya filolog di Batak, juga di Lampung dan juga di Bali. Nah, jadi ketika itu dia masih berusaha untuk mengajak masyarakat di sekitar dia untuk disuruhnya untuk menulis berbagai hal pengetahuan tentang kebatakan yang dituliskan di dalam Pustaha Laklak itu. Dan itulah kemudian yang dia bawa, sehingga ditempatkan dibawa, dan itu koleksinya dia sekarang banyak di Tropenmuseum di Amsterdam, Belanda. Itu medianya apa kebanyakan? Kenapa bisa sampai kayu? Ya, nanti saya akan cerita ke situ. Ya. Dan kenapa sekarang banyak naskah-naskah itu? Saya sudah mengunjungi beberapa museum di Eropa, misalnya di Bibliothek zu Berlin, itu perpustakaan terbesar di Eropa. Saya melihat koleksi Pustaha Laklak di sana, kemudian di Leipzig University di sekitar Wittenberg, kemudian di dekat arsip VWM di Wuppertal,
kemudian beberapa museum di Eropa, di Belanda juga sudah saya lihat. Saya berkomunikasi dengan mereka bahwa pada zaman dahulu itu terjadi perjualbelian naskah, kemudian ada semacam dibawa sendiri, karena sebagian dari naskah itu saya lihat ada bekas-bekas terbakar, dan mungkin saja secara bahasa verbal misionaris itu menyatakan itu benda produk kekafiran, tetapi satu sisi mereka membawa naskah-naskah itu. Dan sehingga dalam catatan filolog ada sekitar 2.000. Kalau saya katakan lebih dari 2.000, karena saya menemukan hanya di Jerman saja ada 502 naskah yang sudah ditransliterasi oleh Liberty Manik bersama Volkhoven. Dan itulah bagaimana perjalanan Pustaha itu sampai ke Eropa. Nah, kemudian kalau dari segi isinya, isi dari Pustaha itu sebenarnya dibagi dalam 3 kategori besar. Yang pertama itu adalah ilmu perdukunan, itu hampir 3/4 dari semua naskah-naskah kuno berisi tentang perdukunan. Apakah itu berisi tentang ilmu-ilmu pengobatan, kemudian nujum, kemudian magis yang sifatnya untuk digunakan sebagai proteksi terhadap karena dulu terjadi perkelahian kampung dengan kampung, masing-masing berusaha untuk mempertahankan eksistensi kehidupannya melalui magis itu. Nah, kemudian yang kedua, bahwa isi dari Pustaha Lak-Lak itu bagi subetnis Karo, Simalungun, dan Angkola Mandailing itu menuliskan ratapan atau andung. Jadi kalau misalkan tradisi di Angkola Mandailing, ketika saya pergi ke Kota Nopan, di Huta Pungkut itu saya melihat bambu yang sangat panjang-panjang, mungkin sampai sekitar 3,5 meter atau 3 sampai 3,5 meter, bahwa di Angkola Mandailing itu seorang putri yang mau menikah, si ibunya selalu menuliskan ratapan-ratapan bahasa hatinya, curahan pemikirannya dan juga perasaannya di bambu itu. Jadi kemudian di Karo juga ada yang disebut dengan endung-endungan atau sastra mereka yang dituliskan, yang biasanya juga berisi tentang andung, dan itu dituliskan di dalam tagan perkapuran. Jadi di tempat menyirih itu biasanya terbuat dari bambu, dan tulisan itu dituliskan di bambu itu. Juga di tradisi di Simalungun juga ada yang dituliskan di dalam parlilian, itu tempat tenunun ataupun tempat turak, alat-alat tenun yang digunakan ketika bertenun itu. Dan sebenarnya kalau dari segi bahasa, bahwa bahasa yang digunakan mereka itu pada umumnya itulah yang disebut dengan bahasa Poda, yang isinya bersifat instruksi atau bisa berupa nasihat atau saran-saran. Kemudian kalau kita lihat komposisi dari bahasa yang digunakan di Pustaha Lak-Lak itu, yang sungguh dengan menggunakan kosakata yang arkaik, dan bisa saja tidak banyak yang bisa memahami, karena konten bahasa yang digunakan di Pustaha Lak-Lak itu adalah percampuran dari bahasa Melayu, kemudian bahasa Sanskerta, dan bahasa Batak Purba. Dan di dalam bahasa-bahasa yang digunakan di Pustaha Lak-Lak itu, sepertinya terkadang si Datu itu berusaha untuk membuat bahasanya sendiri, karena bahasa itu bersifat rahasia, sehingga sangat sulit untuk dipahami oleh orang awam. Saya punya pengalaman mentransliterasi banyak naskah, tetapi saya harus merujuk dan saya harus membuka kamus Sanskerta, karena ternyata bahasa Batak yang kita miliki sekarang itu ada mungkin sampai ratusan, mungkin lebih dari 200-an lemah kata yang bersumber dari
bahasa Sanskerta. Oh. Ya. Bang, tadi kan Abang bilang ada 3 itu ya Bang, Pustaha Laklak itu ada 3 isinya ada 3 kelompok besar ya kan? Tadi perdukunan, satu lagi yang soal ratapan, andung. Satu lagi soal apa ya Bang? Surat menyurat. Nah, jadi ada surat menyurat, tetapi dalam skop terbatas. Jadi biasanya surat menyurat itu biasanya digunakan untuk surat ancaman, misalnya untuk deklarasi perang, pulas namanya. Pulas. Jadi ketika misalkan satu kampung dengan kampung yang lain, karena kalaupun terjadi perkelahian antar kampung, mereka melakukan itu sangat fair. Jadi tidak ada intip-mengintip, harus diumumkan melalui surat itu. Nggak ada serangan mendadak atau ambush ya? Tidak ada serang mendadak dan tidak bisa menyerang dari belakang, kira-kira gitu. Jadi pulas itu bisa diambil misalnya ubi jalar, kemudian dibuat seperti patung manusia, kemudian ditusukkan ke ubi yang sudah dibuat berbentuk manusia itu semacam panah. Kemudian ada nanti suratnya di sana, itulah yang disebut dengan pulas tadi, surat ancaman untuk berperang. Ada seperti juga yang dibuat Sisingamangaraja 12, Pak, tuh di Balige, Onan. Ya, persis. Deklarasi Perang Toba, dia melakukan itu. Dan jauh sebelumnya juga bahwa di dalam komunikasi masyarakat zaman dahulu itu bisa digunakan seperti, tapi itu dalam hal yang terbatas penggunaannya. Sehingga tadi dari segi persentase untuk surat menyurat dan ratapan itu ya mungkin kalau saya kira dengan banyaknya naskah yang saya baca tidak sampai 1/4 dari jumlah naskah saya kira. Tapi itulah pendapat filolog itu, katanya bahwa ilmu perdukunan itu ada 3/4. Tapi menurut saya tidak sampai sebanyak itu. Ya. Jadi hanya kaum terdidik yang bisa membuat surat ini ya dalam bentuk laklak atau bulu tadi ya. Orang awam tidak punya tradisi untuk melakukan itu. Nah, hanya ada 2 golongan yang dianggap sebagai yang mahir, yang menguasai tentang pembuatan pustaha laklak, apakah pustaha bulu atau yang ditulang tadi itu kelompok datu dan sedikit kelompok raja. Karena raja juga biasanya kan memiliki ilmu spiritual juga kan itu kan. Jadi apakah hanya karena mereka saja yang sudah punya tingkat literasi yang baik waktu itu, sementara awam belum? Nah, begini. Jadi kan artinya kan bahwa langkah-langkah yang harus dijalani untuk menjadi datu itu sebenarnya harus membutuhkan biaya yang tinggi. Jadi artinya tidak memungkinkan kalau rakyat jelata yang tidak banyak biaya, karena biaya menjadi datu pada zaman dahulu itu mungkin ya lebih dari pengambilan S3 sekarang biayanya. Iya. Dan pada zaman dahulu ibarat skripsi atau disertasi seorang datu itu di akhir dari proses pembelajarannya dia harus mampu menuliskan pustaha untuk dia sendiri. Nah, seperti itu dia, sehingga tidak memungkinkan rakyat jelata itu mampu untuk menjadi ahli di bidang menuliskan aksara Batak. Tapi medianya itu paling banyak memang dari kayu ya Bang, yang dari bambu dan tulang kalau presentasinya itu lebih sedikit ya Bang. Itu tentu karena memang dari segi praktisnya menulis di kulit kayu itu lebih gampang. Dan saya masih ada koleksi buku saya. Ini adalah pohon kayu alim, kulit kayu alim yang saya gunakan untuk menuliskan pustaha laklak. Karena pada tahun 2015 saya pameran di Frankfurt di acara book fair.
dibawa oleh Perpustakaan Nasional melalui Kemendikbud ketika 2015 itu. ya? Ya, 2015. Saya ke sana waktu itu. 2015 tuh. 15 ya. Kita nggak ketemu. Saya tidak ikut ke sana, orang Perpustakaan Nasional yang bawa ini. Iya. Oh. Nah, itu. Ya, nggak, sebelum lebih jauh tentang itu tadi, biaya yang sangat mahal untuk menjadi dukun itu. Kenapa bisa demikian? Cost-nya itu untuk apa? Kok sampai seperti S3? Iya, artinya upah dari guru itu ya, biasanya mungkin harus diserahkan beberapa ekor kerbau misalnya. Kemudian selama dia belajar, dia harus bisa bersama di tempat sidatu, tetapi bisa juga sidatu yang tinggal bersama keluarga karena diminta oleh keluarga itu. Oh, iya. Ya, jadi upah sidatu itu mahal. Ini kan menarik ya Bang, bahwa literasi itu dimulai dari yang sangat eksklusif komunitasnya ya kan Bang, dari datu dan raja-raja gitu ya. Nah kalau masyarakat sekitar pada waktu itu praktis tidak ada yang mengenal literasi begitu Bang? Saya kira praktis tidak ada yang artinya melek huruf lah. Huruf belum ya. Iya. Karena dan tadi mereka baru dikenalkan barangkali setelah misionaris itu ya Bang? Untuk masyarakat umum. Nah, ketika misionaris datang kan buku-buku pelajaran kan sudah malah sudah dicetak dan ada beberapa varian yang muncul dari aksara Batak itu yang bersumber dari pustaha-pustaha kuno itu. Jadi aksara Batak kan sudah masuk ke percetakan sehingga ada varian Van der Tuk, ada varian Sending, ada varian Lendukerich, kemudian ada versi surat pustaha, dan kemudian yang sekarang yang digunakan sekarang itu adalah font yang digagas oleh Prof. Uli Kocok bersama Siege dari Jerman. Dan sekarang saya bersama penggiat aksara Batak kan sedang mendorong ini supaya diakui menjadi masuk ke Unicode. Unicode. Itu jadi nanti outputnya adalah bahwa aksara Batak itu nanti sudah akan muncul secara otomatis tanpa install di Google Android. Dan itu sudah beberapa kali kami diskusi dengan Pak Nugroho, dia sekarang yang apanya, dan ini sebenarnya sudah masuk ke Unicode aksara Batak ini, tapi supaya diakui secara SNI dan ISO harus ada lagi pembenahan di beberapa bagian. Standarnya baku ya. Dia berbentuk simbol-simbol begitu ya Bang, simbol aksara itu kan ya Bang? Ya kayak huruf tanda. Iya, jadi kan aksara Batak itu kan silobagram, artinya satu lambang satu suku kata, jadi bukan abjad, jadi non fonetis. Nah, jadi aksara Batak itu memiliki induk surat 19 induk surat yang selalu paduan dari konsonan ditambah vokal dan pada umumnya berakhiran a, ha, ma, na, ra, ta, la, pa, sa, da, ga, ja, kecuali i dan u. Jadi i dan u bisa sebagai induk surat, bisa sebagai anak surat. Jadi ada diakritik atau anak surat yang merubah bunyi a menjadi i, merubah bunyi a menjadi o, merubah bunyi a menjadi u, menghilangkan bunyi a. Jadi sehingga induk surat yang berakhiran a itu bisa dituliskan menjadi k, menjadi ki, k menjadi k dengan diakritik atau anak surat yang tadi. Seperti ubung dalam bahasa Jerman ya? Saya kira iya. Ada kemiripannya dengan bahasa Jerman seperti itu. Nah, sebelum lebih jauh tentang pembuatan lak-lak ini, bagaimana ceritanya, Le? Ya, jadi awalnya bagaimana? Jadi pembuatan pustaha lak-lak. Jadi pustaha lak-lak tadi surat Batak yang dituliskan di kulit kayu. Nah, itu batasannya. Lak-lak itu kulit. Nah, yang pertama bahwa bahan pembuatan pustaha lak-lak itu terbuat dari kayu alim.
Itu jenis kayu gaharu. Dan yang diambil adalah bagian dalamnya ini, bagian luar. Ini sekarang bagian luar. Nah, ini bagian dalam. Ini kulitnya, bagian luar ini, kulit arinya ini dilepas dulu. Kalau pada zaman dahulu tuh dihaluskan pakai ada jenis daun-daunan yang kasar, jadi dia digosok seperti pengganti kertas pasir sekarang. Kalau kayu lain nggak bisa ya Bang dipakai sebagai medium? Belum ada yang menemukan kayu yang bisa sebagai pengganti ini. Jadi dan ketika itu saya yang diminta oleh Perpustakaan Nasional, dan saya sudah melakukan itu. Saya menulis pustaha sepanjang ada dua pustaha yang saya kirim ke Frankfurt di acara itu. Ada yang panjangnya 12 meter, kemudian lebarnya itu 12 cm. Nah, itu tadi bahwa alat yang digunakan pada zaman dahulu itu adalah jenis kayu alim ini, atau dalam bahasa Latinnya itu acularia. Itu bahasa Latinnya. Setelah dihaluskan sesuai dengan ukuran yang diinginkan, kemudian dia yang pertama diolesi dengan air cucian beras supaya dia teksturnya lebih halus, dan kemudian ya biasanya dihitamkan mungkin dengan menggunakan jelaga itu untuk pengawatan supaya jangan dimakan rayap. Kemudian tinta yang digunakan adalah dari getah kayu endulpak namanya, kemudian dicampur dengan perasan jenis dari jeruk sebagai untuk melengketkannya. Kemudian untuk hal yang berwarna itu terkadang menggunakan akar mengkudu atau bahan-bahan yang dari alam lah yang digunakan untuk menuliskan itu. Dan pena yang digunakan adalah kalam seperti lidi. Jadi dia model sistemnya dicelupkan ke tinta kemudian dituliskan. Dan yang baru-baru ini yang saya gunakan, saya dapatkan kayu ingul. Itu sebagai bahan menulis yang saya gunakan, karena kayu ingul itu bisa menyerap tinta dan bisa sekali celup saya bisa menuliskan 2 aksara sekali. Tapi itu bukan zaman dahulu. Dan ketika saya menulis pustaha laklak, saya tidak menggunakan bahan alam, tetapi saya menggunakan parker atau tinta Cina. Itu yang saya gunakan. Kemudian permukaan dari pustaha itu saya olesi dengan menggunakan parmagan yang itu obat luka yang bisa dibeli di apotek, karena saya lihat itu sangat bisa untuk membuat koleksi itu semakin antik dia, dan juga berfungsi untuk menghindar dari rayap. Kira-kira gitu. Nah, kalau laklak ini kan bisa ditepuk seperti per. Itu bagaimana rahasianya? Jadi dia kan tadi kan setelah dirapikan dia secara memanjang, sebelum ditulis dilipat dulu seperti lembaran-lembaran kertas itu membentuk lembaran kertas, sehingga dia nanti akan membentuk seperti akordeon. Seperti akordeon. Ya. Jadi artinya tadi setelah dihaluskan, kemudian dibuat pengawetnya, kemudian dilipat. Nah, dilipat dia tentunya bentuknya nanti apakah bujur sangkar atau kuadrat dia bentuknya, sesuai dengan isi teks yang akan kita tuliskan di pustaha laklak. Pada waktu dibawa ke Frankfurt itu isinya apa Bang? Waktu tulis itu Abang, apakah isi dari laklak yang dulu atau biasa yang umum? Jadi yang saya tulis, karena saya itu sifatnya adalah reproduksi, naskah yang saya tuliskan itu adalah naskah yang persis seperti apa yang ada di koleksi Perpustakaan Nasional. Nah, jadi itu ada 2 naskah tadi. Yang pertama, itu berisi tentang nujum, hari-hari baik. Kemudian di bagian berikutnya adalah tentang magis dan pengobatan. Kira-kira gitu. Jadi biasanya naskah itu
terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama berisi tentang nujum atau peramalan hari-hari baik, tetapi itu berhubungan dengan apa yang akan dituliskan di bagian berikutnya. Oh. Iya, jadi naskah itu terdiri dari set A, set B-nya. Ada sisi A-nya, baru ada sisi B-nya. Ini kan menarik ya Bang ya. Kalau di aksara Jawa dulu itu kan dia tradisinya sampai sekarang masih terus ya Bang. Artinya kalau mau menikahkan anak kan selalu cari hari-hari baik gitu ya. Atau mau melakukan suatu perhelatan besar, dia akan hitung hari-harinya, dan itu ada hitung-hitungannya ya kan Bang. Nah kalau di Batak ini kan sebenarnya sudah ada ya Bang tradisi itu sudah lama gitu, tapi nampaknya tidak dipraktekkan hingga saat ini ya Bang. Karena Kristen itu. Budaya. Iya, karena sekarang kan sudah membuka almanak HKBP. Iya. Soalnya kalau kita merujuk lagi ke sana kan bagus juga sebenarnya Bang. Maksudnya ya selalu ada yang kalau dipilih hari ini baik, ya mungkin benar juga baik gitu. Ya nggak Bang? Ya memang tradisi itu masih ada, tetapi ya ada hambatan-hambatan untuk melakukan itu tadi kan itu kan. Saya bisa juga meramal berdasarkan itu. Tapi ketika saya ditanya apakah kamu percaya dengan yang kamu ramal, saya tidak percaya lagi. Kan itu kan itu persoalannya. Dan itu kan terkait dengan kepercayaan jadinya persoalan ramalan itu. Dan ya semua dulu kegiatan orang Batak yang sifatnya formal itu selalu harus diawali dengan tradisi untuk meramal. Manikirari. Misalnya membawa pergian, harus dilihat dulu bagaimana, di mana posisi pane, kan itu kan. Apakah jadi nujum itu kan banyak, ada nujum nakapiring, ada nujum ruji-ruji, itu macam-macam. Ada nujum situlu bulan misalnya, ada parmesa napi itu, pehu na 5, macam-macam itu. Sehingga kalau mempelajari perdukunan yang tadi itu, praktek perdukunan itu mungkin level S3 tidak cukup sebenarnya. Iya. Nah, kalau dukun-dukun kontemporer, apakah mereka masih merujuk pustaka tadi? Nah, jadi sebenarnya pengertian datu tidak sama dengan dukun. Kan itu kan. Jadi datu itu bisa sebagai perantara manusia dengan Tuhan. Kalau misalkan dia menyampaikan tonggo-tonggo atau apa misalnya. Kalau dukun itu kan sudah menjadi sangat sempit dia pemahamannya, dan terkadang juga pemahaman tentang dukun ini sudah negatif. Sebenarnya yang dilekatkan kepada yang dilekatkan oleh misionaris ke predikat datu itu, dia langsung terjemahkan itu jadi dukun, sehingga dukun semakin terpinggirkan posisinya di relasi sosial masyarakat Batak. Itu sangat dia gunakan. Jadi ada bahasa-bahasa yang digunakan oleh misionaris itu justru mendegradasi peran dan juga eksistensi seorang profesional zaman dahulu itu. Istilah sipele begu itu tidak ada. Justru orang Batak punya ritual untuk mengusir begu, mengusir hantu. Tapi kalau menyembah atau mendengarkan amanah dari Sumangot, iya, Sombaon, iya. Tapi kalau begu tidak. Justru ada ritual mengusir hantu kan itu kan. Karena hantu itu bukan dianggap sebagai begu itu bukan dianggap sebagai hantu dalam pengertian kita sekarang. Penyakit itu begu. Nah, dalam sistem bius misalnya peran datu itu kan maha penting ya untuk memimpin prosesi ya. Ya, sangat penting karena memang di dalam struktur bius terdahulu itu selalu itu ada misalnya Parsanggul Nagijang misalnya, ada perbaringinnya yang mengurus tentang agama, ada datu sebagai penasehat acara misalnya kan, sebagai konsultan. Iya. Nah, kalau sekarang ini praktek-praktek itu masih ada Bang kan di beberapa daerah yang agak-agak terisolasi begitu? Ada, tapi sembunyi-sembunyi karena memang ya saya katakan lembaga gereja juga tidak terlalu pas sebagai bidang yang menggarami tentang kekristenan, menggarami kebudayaan Batak. Saya harus katakan itu sebenarnya salah satu contoh.
kenapa sekarang fenomena manortor di pesta itu menjadi suka-suka dari partisipan atau warga masyarakat. Kalau seandainya pendeta belajar manortor yang benar, kemudian dia ikut terlibat di dalam peristiwa pelaksanaan adat itu, dia akan menjadi patron. Nah, tetapi yang saya lihat sekarang bahwa pemimpin jemaat, member gereja itu, dia hanya menyampaikan malu-malu kucing dalam bagaimana mengelaborasi kekristenan dengan habatakon, sehingga kekristenan dengan habatakon ini selalu berjalan seperti rel yang tidak pernah bertemu tuntas dalam hal komprominya. Lak-lak itu tidak semua ditulis, ada yang dikosong-kosongkan juga. Saya sudah lihat buku di sana beratnya 65 kilo. Ya daripada dibakar ya lebih bagus dijual.